Lalu kemudian masalah pelaku dosa besar. Bila ada orang melakukan dosa besar, kata Khawarij, maka dia kafir, kekal dalam neraka selamanya. Ini yang paling keras. Khawarij. Datang Murji'ah. Apa kata Murji'ah? Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman pezina, iman peminum khamar, iman pencuri sama dengan iman Nabi. Ini keluar daripada Ahlus Sunnah. Mereka ini bercanggah, bertolak belakang. Kata Khawarij, bila ada orang minum khamar, kafir, masuk neraka jahanam. Bila ada orang berzina, kafir, masuk neraka jahanam. Bila ada orang mencuri, kafir, masuk neraka jahanam. Ini Khawarij. Datang Murji'ah. Kata Murji'ah, berzina, mencuri, minum khamar tidak menyebabkan iman berkurang, karena iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dua kelompok yang bercanggah, dua kelompok yang kontradiktif, dua kelompok yang tidak sejalan. Yang satu mengatakan pelaku dosa masuk neraka kekal kafir, yang satu mengatakan orang yang melakukan dosa maka dia tidak mempengaruhi imannya. Kira-kira yang sekarang ini banyak Khawarij atau Murji'ah? Murji'ah. Maka dia tenang saja, dia minum. Awak kenapa minum khamar? Yang penting iman saya ada. Masalah saya minum ni tak apa-apa. Nah, ini Murji'ah nih. Nanti kalau jumpa ada orang, siapa minum khamar, kafir, neraka jahanam. Khawarij. Zaman berganti, musim berubah, kelompok-kelompok yang dulu ada muncul, datang, bangkit lagi kembali. Sekarang abad 21, Khawarij ada, Murji'ah ada, Jabariyah ada, Mu'tazilah ada, Qadariyah ada. Walaupun namanya tidak, saya tak jelaskan nama, tapi pemahaman orang masuk dalam 5. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah. Kita tanya dulu. Kamu kenapa minum khamar? Saya minum khamar kerana saya suka. Percaya kamu pada ayat Quran yang mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan? Saya percaya, tapi saya belum sanggup melakukannya. Maka orang ini tidak kafir, tapi dia fasik. Dia tetap masuk neraka, tapi nanti setelah dicuci, dibasuh, dia tetap juga pada akhirnya masuk surga. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia fasik, tapi dia tidak kafir, kekal dalam neraka. Tapi bila dia berkata, aku minum khamar sebab aku suka khamar, adapun yang ayat dalam Quran itu aku tak percaya, ini orang kafir. Maka tidak serta-merta mudah mengkafirkan orang, kerana bila kita kata dia kafir padahal dia tak kafir, maka kitalah yang kafir. Untuk itu perlu kita tanya dulu, awak tadi minum khamar, ya, mengapa minum khamar? Sebab menurut saya ayat tentang khamar itu tidak relevan, tak cocok, tak sesuai lagi dengan zaman. Ini orang kafir, halal darahnya. Mengapa begitu? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Sesiapa yang membunuh maka dihukum bunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, pezina. Orang yang berzina sudah menikah, dia tidak dipancung, tapi dirajam, dilempar batu hingga mati, supaya dia tidak lari, digali tanah, dikubur sekerat badannya, lepas itu lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, meninggalkan agama, mengingkari syariat Islam. Tak sesuai syariat Islam ini untuk zaman sekarang. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu percaya kepada sebagian Al-Quran? Wa takfuruna bi ba'd, yang sebagian kalian kafirkan. Maka terimalah Al-Quran secara sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, terimalah dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Jangan mengikat macam ikat tali sepatu, tali kasut. Terasa sempit dilonggarkan, terasa lapang disempitkan. Kalau ikatnya simpul mati. Terima dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Salat terima, puasa terima, umrah terima, haji terima, hukum zina terima, hukum curi terima. Jangan berkata masalah salat aku terima, puasa aku terima, tapi untuk yang lain ini nampaknya aku lebih faham daripada Allah Ta'ala. Ini orang
tidak menerima Islam secara sempurna. Islam isi alam saja, bukan Islam agama sebagai way of life, jalan hidup yang dipakai dari lahir sampai mati, minal mahdi ilal lahdi. Dosa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunata taubat rakaataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus. Saya bekerja di bengkel punya saya sendiri. Waktu maghrib dan isya subuh saya berusaha ikut sholat berjamaah. Mudah-mudahan saudara kita istiqomah. Tapi pada waktu asar dan zuhur saya sering sholat di ujung waktu. Apakah ketika lebih mendahulukan pekerjaan daripada sholat itu termasuk melalaikan? Terus dia mengotak-atik mesin segala macam, bautnya, kabelnya. Itu yang mau dicari itu apa? Duit. Duit itu datang dari siapa? Dari Allah. Melalaikan waktu ini melalaikan siapa? Kan rusak tauhid. Tulis itu. Waktu sholat bengkel off. Sediakan musola kecil, atau ada di situ tempat sembahyang. Bengkel Jalan Arifin Ahmad sebelah kanan. Tulis. Waktu sholat off. Semua orang yang membetulkan mobil di situ ikut sholat. Padahal bertahun-tahun tak sembahyang. Tengok orang sembahyang, sembahyang pula lah. Arifin Ahmad sebelah kanan itu punya Ustadz Ustadz Fauzan, adik kelas saya di Mesir. Dia menunjukkan dia Ustadz. Nah, jadi banyak orang tauhidnya salah. Yang mau dicarinya duit, padahal duit itu dikirimkan Allah. Mana susah bagi Allah untuk mendatangkan pelanggan untuk ke situ. Lagi-lagi masalahnya ada pada tauhid. Yang mengasih rezeki Allah, yang mendatangkan orang itu ke situ Allah. Balik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agama Islam itu agama yang paling benar, kenapa ada agama lain? Sebutkan nama Presiden Amerika. A. Kiichi Miyazawa. B. Fidel Castro. C. Abdul Somad. D. Usamah bin Laden. E. Joe Biden. Asalnya Joe Biden, cuma Joe Biden. Yang betul berapa? Yang betul 1. Lalu kenapa disebutkan yang lain ini? Untuk menguji orang supaya bisa membedakan mana halal, mana betul, mana sah. Inna dina indallahil Islam. Kenapa Allah ciptakan babi, Pak Ustadz? Supaya orang memilah dan memilih mana kambing, mana babi, mana anjing, mana sapi. Hidup ini adalah ujian. Lalu kata Allah, Pak, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ciptakan diri manusia, kami kasih 2 jalan, ada jalan kiri dan ada jalan kanan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dia pilih jalan kanan. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia dan merugilah orang yang memilih jalan kiri. Maka kita sudah dikasih Allah Ta'ala, inna sam'a, kasih telinga, dengar baik-baik. Wal basar, kasih mata, pandang baik-baik. Wal fuad, kasih hati dan pikiran, pikir baik-baik. Setelah itu kita disuruh memilih. Maka nanti akan ditanya, inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, adakah kau dengar telingamu untuk mencari pengajian agama Islam?
Adakah kau gunakan matamu untuk menengok, membaca buku tentang Islam? Adakah kau gunakan hatimu, pikiranmu untuk memikirkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, tentang kebenaran-kebenaran Islam? Makanya yang tidak ditanya itu orang gila, karena akalnya tak berfungsi. Rufi'al qalam an thalathatin. Yang tiga ini terserah dia mau pilih apapun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastaqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Tapi kita yang berakal sehat, maka kita dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu